Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, para senior PPKJ yang berbahagia, Alhamdulillah di akhir tahun 2021 yang kebetulan ini hari Jumat, kita dapat berkumpul lagi, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Pak Dr. Noval, yang kita tahu ini alhamdulillah mantan Direktur Umum kita periode kemarin. Semoga dapat memberikan pencerahan kepada kita semua dan kita yang mendengarkan mendapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini, pertama tentu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu pengajian yang ke-24 ya, kalau nggak salah pada disampaikan ya. Ini menurut saya sangat ini rutin ya dilakukan, dan ini jamaahnya ini bisa hampir setiap pertemuan 100 lebih gitu. Kalau pas saya ngikuti ya, beberapa kali saya ngikuti itu 100 lebih. Dan ini setiap minggu, bukan setiap bulan. Jangan-jangan karyawan sendiri, karyawan BP Jam Sostek nggak bisa serutin ini. Ya, jadi alhamdulillah. Dan tentu kan kegiatan rutin yang dilakukan ya, tapi terus didawamkan ya, continue ya, inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim, ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Jadi amal kebaikan yang paling dicintai Allah, sekali lagi saya sampaikan, yang paling dicintai Allah adalah yang continue, yang sustain ya, yang terus menerus ya, meski sedikit ya, apalagi ini banyak ini, sudah ada zikir asmaul husnanya dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah sesungguhnya ada silaturahimnya. Nah, yang ini akan menjadi topik kita. Saya ingin menyapa dulu ya, supaya nggak kualat, karena kelihatannya punten saya yang paling muda kelihatannya, ini kan kelihatannya aja gitu kan. Jadi harus menyapa ya. Jadi siap, Pak Ustaz. Dadi, kemudian tentu ketua ini, Pak Ketua nih, Pak Lili ya, yang selalu, Pak Lili Setiadi yang selalu setia, setia menemani kita, iya. Sesuai dengan namanya tuh, Setiadi itu setia di mana-mana. Maksudnya bukan, bukan Subhanallah. di mana-mana itu, di beberapa majelis taklim gitu, bukan di mana-mananya. Terus kemudian guru mentor saya ini, senior saya, Pak Carda, Bang Carda, Kakanda Carda. Sehat ya Kakanda ya. Waalaikumsalam. Selamat ya sudah ini nih memimpin
apa namanya Pensiunan. PPKJ. Ya, Titipan, pensiunan titipan. PPKJ. Alhamdulillah ini Terima sudah kasih. mampir. Mudah-mudahan apa namanya bisa membawa aspirasi seluruh Insya pensiunan Allah. ya. Amin. Amin, amin. Amin. Kemudian saya nggak bisa sebut satu-satu yang sempat saya lihat saya Pak Joko ya. Nah, kalau ini senior saya di Bogor, warga senior maksud saya, warga senior Bogor, Pak Joko. Pak Tadi Herdi. juga, Assalamualaikum Pak Joko, Pak Herdi tadi saya lihat ada, Bu Hani juga ya, tadi saya lihat ada Pak Edward. Nah, Pak Edward, terima kasih sudah mengawal PPKJ sebelum Pak Carda kemarin pas pada saat kepengurusan kami ya waktu itu. Jadi ada Pak Alif, Pak Heru, Pak Afdiwar ya, dan Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tadi yang disampaikan Pak Dadi, insya Allah dalam waktu mungkin 10 menit ya paling maksimal nanti kita bisa diskusi, sharing ya. Apa namanya, judulnya kan Kultum, kuliah 7 menit bukan 70 menit atau kulkas lah, kuliah ringkas ya. Jadi tentang silaturahim ya. Supaya lebih keren saya buat judulnya The Power of Silaturahim. Langsung ke slide kedua aja sih. Tadi di pembukaan Pak Dadi bilang ada door prize-nya ya. Amin, insya Allah. Nah, jadi kalau ada door prize biasanya ada ininya, ada ikhtiarnya kan. Nah, ikhtiarnya apa? Kalau dikira-kira jangan-jangan ikhtiarnya pertanyaan-pertanyaan dari sharing session ini gitu ya. Nah, jadi bisa ngedengerin gitu kan. Pengertian ya tentang silaturahim. Jadi apa yang kita sharingkan ini tentang silaturahim ya, pengertian silaturahim, kemudian perintah menjalin dan menjaga silaturahim. Jadi bukan hanya membuka ya, menjalin itu membuka silaturahim, tapi juga bagaimana memeliharanya, menjaganya. Pengajian ke-24 ini itu dalam rangka menjaga silaturahim. Tetapi ketika membuka pengajiannya itu mulai menjalin silaturahim. Hadir di dalam pengajian-pengajian seperti ini itu juga menjalin dan menjaga silaturahim ya. Jadi sebenarnya kita sudah menjalankan perintah ini kan. Tapi kan tentu kita ketika beribadah ya, baik ibadah mahdhoh atau ibadah muamalah dan lain-lain, tentu juga kita ingin tahu fadilahnya. Supaya apa? Supaya kita termotivasi. Apa sih fadilah atau keutamaan ibadah yang kita lakukan termasuk silaturahim ini? Nah, itu fadilahnya. Nah, khusus silaturahim ini ada konsekuensinya. Sebenarnya ibadah juga semua ada konsekuensinya kalau kita tidak melakukan, terutama ibadah-ibadah wajib gitu ya. Nah, silaturahim itu karena ada perintahnya, maka ada konsekuensinya jika kita memutus silaturahim. Nah, apa kondisi memutus silaturahim, apa konsekuensinya itu nanti di akhir. Jadi bukan hanya fadilahnya ya, tapi konsekuensi memutus silaturahim. Itu sengaja saya tulis silaturahim ya seperti itu. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa nggak silaturahmi, silaturahim. Nah, nanti kita bahas ya. Ada yang menyebut silaturahmi, silaturahim, silaturahim. Yang mana nih yang benar? Nah, ya kan. Nah, kalau kita kan selalu berpedoman, apalagi apa namanya di room nih. Kalau ini ada Bu Hani, ada Pak Joko, ya Pak Carda juga. Kalau bikin SK itu kan harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau KBBI lah ya. Nah, kalau di KBBI, kalau kita lihat itu silaturahmi. Memang kata serapan dari bahasa Arab itu biasanya di KBBI itu nggak harus sesuai dengan huruf Arabnya itu, ya. Huruf Arabnya itu misalnya kayak Ramadan gitu kan, mim ya, Ramadan dot ya. Tapi kalau di kamus KBBI Ramadan itu yang baku. Nah, tapi kita tidak melihat bahwa terus kita pakai yang mana Pak? Yang mana Pak? Ya boleh saja pakai yang mana saja. Yang penting kita tahu apa arti silaturahim itu, ya. Ya, nah ini
Kenapa saya tuliskan silaturahim? Karena si-nya itu so, si, su, yaitu dari huruf sod. Ya, kan kalau bahasa Arab hurufnya berbeda gitu ya, walaupun pengucapannya hampir sama, nanti artinya berbeda, gitu kan. Sebenarnya silaturahim sama silaturahmi itu juga berbeda menurut beberapa ahli bahasa ya atau alim ulama. Tapi saya tidak ingin mempersoalkan di diksi, tapi yang penting artinya. Jadi silaturahim. Nah, silah ya. Kalau tak marbutoh kan kalau berhenti itu jadi hak ya, bukan silat tapi silah. Silah plus rohim. Silat kalau disambung jadi tak marbutohnya kemudian hidup menjadi tak biasa jadi silaturahim. Silah itu artinya menyambung, menjalin, tadi menghubungkan, sekaligus juga dalam arti itu adalah memelihara, ya, menyambung, menjalin, menghubungkan, memelihara. Kemudian rahim itu kasih sayang, ya. Jadi kalau yang namanya Abdur Rahim, ya, apalagi tadi kalau kita sebut dalam Asmaul Husna, rahim itu ya orang hamba yang kasih sayang gitu ya. Jadi kalau ada Pak Rohim yang galak berarti nggak sesuai dengan namanya itu kan. Rohim itu kasih sayang. Nah kemudian bisa juga berarti rahim, rahim wanita ya, ibu-ibu ya. Kemudian bisa juga berarti kerabat. Jadi menyambung atau menjalin menghubungkan kasih sayang. Seperti kita tentu kalau yang disebut silaturahim artinya kalau kemudian silaturahim akhirnya menjadi permusuhan ya bukan silaturahim karena tidak ada kasih sayang. Silaturahim itu kemudian membuat jadi nggak enak ya tentu itu bukan kasih sayang. Nah kenapa rahim juga? Nah kalau Ustadz Abdul Somad mengartikan rahim silaturahim itu menyambungkan rahim-rahim bisa juga. Jadi kan kita ini berasal walaupun dari Ibunda Siti Hawa ya sebagai yang pertama wanita pertama yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tapi kan kita semua ini berasal dari rahim yang berbeda. Saya dari ibu saya, Pak Dadi dari ibunya dan seterusnya. Dan ibu-ibu juga anak-anak berasal dari rahim ibu. Nah, kemudian disatukan, disambung. Nah, kita semua dari rahim yang berbeda, kemudian berkumpul nih di forum ini. Nah, itu silaturahim. Jadi menyambung orang-orang yang berbeda asal rahimnya. Nah itu Pak Ustadz Abdul Somad pernah dalam satu kajiannya menyampaikan seperti itu. Saya ini juga betul juga itu ya. Tapi intinya sebenarnya bagaimana kita menjalin atau hubungan pertalian gitu ya, kekerabatan, baik itu kekerabatan alumni, kemudian pensiunan, kemudian semua lembaga, institusi, ya, pengajian, majelis taklim dan seterusnya. Nah itu yang kemudian disebut silaturahim ya, menyambung atau menjalin menghubungkan kasih sayang. Nah, jadi kalau didefinisikan, jadi bagaimana silaturahim itu menghubungkan tali persaudaraan antara karib kerabat, ya terutama memang yang bersaudara ya, yang bersaudara. Baik yang disebabkan nasab keturunan ya karena misalnya satu rahim dari nenek dari kerabat gitu keturunan maupun hubungan pernikahan awalnya itu jadi karena pernikahan terjadi silaturahim dan seterusnya ya keluarga tadi satu keluarga dua keluarga terus dan seterusnya bercabang-cabang gitu ya. Nah itu asal muasal karena rahimnya itu dari rahim. Tetapi kemudian oleh Imam Nawawi itu diperluas lagi definisinya. Jadi silaturahim itu berbuat baik kepada karib kerabat siapa saja sesuai dengan keadaan orang yang menghubungkan dan orang yang dihubungkan. Tentu syaratnya ada yang orang yang menghubungkan dan orang yang dihubungkan. Jadi memang terhubung. Ya seperti kita ini ketika Ustadz Lili WA saya untuk bisa ikut pengajian, ya itu berarti sedang dihubungkan. Ya. Dan saya terhubung gitu kan. Nah, itu terjadilah silaturahim gitu kan. Nah, dengan memberi biasanya kan kita sodako, infak dan lain-lain itu juga dalam rangka silaturahim. Atau misalnya kita memberikan bantuan tenaga, macam-macam kerja bakti itu ya silaturahim karena kan
tenaga kita ini kan di lingkungan dan seterusnya. Atau hari ini sudah pasti nih silaturahim. WA saja itu, grup WA itu udah silaturahim. Makanya namanya kalau nggak salah silaturahim ya, grup pensiunan itu. Jadi itu untuk menghubungkan itu. Atau dengan melakukan kunjungan ya. Mungkin kalau kondisi sekarang kita dibatasi kunjungan ya, tapi melalui teknologi dan seterusnya itu bisa dilakukan silaturahim. Atau dengan even walaupun ya hanya dengan memberi salam. Assalamualaikum tadi kan di awal tuh ya saling itu. Assalamualaikum Mbak Dadis, Assalamualaikum Pak Lili, Assalamualaikum Bu Noverlemi dan seterusnya. Nah, itu silaturahim sebenarnya dalam memberi salam. Jadi sebenarnya sangat mudah ya, seperti ketika kita senyum ya, senyum kita adalah sedekah, ini juga sama, salam kita ini silaturahim. Sudah gitu. Kalau mau lebih kalau tadi kan nyebutnya satu-satu tuh ya, nggak semuanya bisa disebut. Nah, kalau mau nyapa 109 orang langsung aja di chat Assalamualaikum. Nah, itu langsung tuh salam ke semuanya, sudah langsung silaturahim ke semua yang lihat chatting box-nya itu ya. Nah, itu juga silaturahim. Dengan WhatsApp ya. Kalau penemu WhatsApp seorang muslim itu amal jariahnya luar biasa itu, membuat silaturahim. Nah, ini saya ambil satu kisah ya tentang silaturahim. Ini bisa kita ambil hikmahnya. Kisah ini kisah dari Asma binti Abu Bakar, jadi salah satu anaknya Sayyidina Abu Bakar dari istri pertama ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar istrinya 4 ya. Yang pertama itu memang akhirnya tidak masuk Islam ya. Yang kedua, ketiga dan keempat akhirnya masuk Islam atau muslimah. Nah, namun anak dari istri pertama itu salah satunya saya lupa ya, jadi laki perempuan, yang laki-laki saya lupa anaknya Sayyidina Abu Bakar, putranya ya. Nah, yang putrinya ini namanya Asma binti Abu Bakar. Nah, ada pertemuan antara Asma binti Abu Bakar ini dengan Qutailah binti Abdul Uzza al-Amiri. Nah, Qutailah binti Abdul Uzza al-Amiri siapa? Yaitu ibundanya Asma binti Sayyidina Abu Bakar. Barangkali Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar kisahnya gitu ya. Jadi walaupun Qutailah ini musyrik ya, tidak muslim sampai akhir hayatnya, namun beliau ya dengan Asma putrinya ini sangat dekat ya, sangat dekat. Tentu ya karena ibu dan anak ya. Namun karena perbedaan agama ini, perbedaan keyakinan ini kemudian sempat terpisah tinggalnya ya, karena dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar ke Yastrib ya, ke Madinah, maka kemudian terpisah. Nah, suatu ketika ibundanya ini kangen, ingin bertemu dengan Asma. Nah, namun Asma itu kemudian ragu menerima. Jadi ibunya ingin silaturahim ya. Nah, ini apalagi dari ibu anak ini kan benar-benar berasal dari rahimnya ya. Itu ingin ketemu, tapi Asma ini ragu-ragu ya, dulu kan belum hukum-hukum mungkin belum lengkap ya, karena turunnya wahyu juga kan bertahap. Nah, kemudian akhirnya Asma ingin berkonsultasi ke Rasulullah melalui Aisyah. Aisyah ini kan adiknya ya, Siti Aisyah ini anaknya Sayyidina Abu Bakar juga yang kemudian menjadi istri Rasulullah. Tanya, wahai Aisyah, ibunda Qutailah ini ingin menemui saya, tolong tanyakan ke Rasulullah, boleh nggak saya menerima silaturahim dari ibu saya yang berbeda keyakinan? Karena ibunya ingin bawakan kurma, anggur dan lain-lain untuk bertemulah. Gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi asbabun nuzul Al-A'raf ayat 34 ini ya, Al-A'raf 34 ini yang tertulis dalam slide ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum
wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi turunlah kemudian ayat ini. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, artinya sesungguhnya silaturahim itu, kalau ini kondisi kekerabatan terutama, andaikan berbeda keyakinan, kalau di kita jangan-jangan berbeda apa ya kalau dengan saudara itu. Nah, nanti nih tahun 2024 ya, beda partai gitu kan, dan lain-lain, itu ya jangan memecah atau ini silaturahim, apalagi yang bersaudara gitu. Tapi saya lihat juga ada banyak politisi yang bapaknya misalnya di partai ini, istrinya di sini, anaknya di sini, dan lain-lain. Gitu. Tapi intinya sesungguhnya walaupun tujuan silaturahim itu sesungguhnya adalah ukhuwah Islamiyah, gitu ya. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini, walaupun bukan Muslim, karena kekerabatan, itu juga disebut silaturahim. Jadi sekali lagi intinya sebenarnya tujuan dari silaturahim itu adalah ukhuwah Islamiyah ya sesungguhnya. Nah ini perintah silaturahim ya. Ini kebetulan sudah ada di Buis ya, artinya nanti bisa di-share di grup atau di medsos-medsos yang lain ya untuk pensiunan, untuk majelis alim kita. Nah ini perintah silaturahim. Jadi ada An-Nisa ayat 1, kemudian juga saya ambil sebenarnya banyak. Coba kalau kita baca di buku-buku, kitab-kitab ya, terutama kalau sekarang mudah lah ya di googling, itu banyak sekali perintah silaturahim. Saya ambil yang kalau Al-Quran tentu sudah bisa kita pastikan. Nah hadis-hadis yang sahih ya, Bukhari, Muslim dan seterusnya. Nah ini salah satunya atau salah duanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah dengan menggunakan atau mempergunakan nama Allah ya. Untuk kamu saling meminta satu sama lain ya. Dan nah ini yang garis merah, dan peliharalah hubungan silaturahim. Jadi ketika sudah terjadi hubungan silaturahim harus dipelihara. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Jadi memang Allah Maha menjaga dan Maha mengawasi. Nah ini perintah. Jadi peliharalah hubungan silaturahim ya. Tasa'aluna bihi wal arham dan pelihara hubungan silaturahim. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yasil rahimahu. Jadi ini barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya di satu sisi. Jadi memuliakan tamu itu memperkuat iman kita kepada Allah dan hari kiamat ya, hari akhir. Nah ini satu lagi juga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Tadi memelihara, ini menyambung. Jadi kita ketika berkenalan ya, kemudian menambah banyak teman dan lain-lain, itu hubungan silaturahim. Itu perintah silaturahim. Fadilah itu artinya keutamaan atau manfaat atau gunanya atau hikmahnya macam-macam, tapi lebih kepada fadilah. Coba sebelumnya ya. Ini hadis riwayat Bukhari ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyub sa'tu alaihi fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Nah, ini yang sering ini kita dapatkan ini ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin, nah ini di garis merah, biasanya kan kita sebagai hamba ya, sebagai manusia kadang-kadang ketika beribadah supaya memotivasi kita ya, apa sih ininya ganjarannya ya, kayak kita sholat misalnya pada Dadi nih setiap subuh ke masjid, pasti ada motivasinya tuh
wah ini 27 rakaat nih, wah ini kekayaan dunia dan akhirat nih, dan seterusnya. Pasti ada rasa itunya ya. Saya juga kalau itu, wah daripada sholat sendirian ini ya mendingan 27 derajat 27 kali jamaah gitu kan. Kalau misalnya ketinggalan di masjid, ajak siapa, anak dan seterusnya, istri untuk jamaah misalnya. Nah ini barang siapa ingin dilapangkan rizkinya, dibentangkan rizkinya, diluaskan rizkinya, ya itu bisa artinya seperti itu, dan dipanjangkan sisa umurnya, ya tentu yang tersisa ini, maka kalau yang sudah berlalu tidak mungkin kita ini lagi, tapi yang akan sisa umurnya yang akan dipanjangkan, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Nah, apa artinya? Apa kemudian ketika kita silaturahim ini seperti ini, tiba-tiba rezeki kita jadi tiba-tiba ya, dalam arti kata, oh ini rezekinya kemudian nambah, atau tiba-tiba usia kita bertambah. Nah, apa? Nah, tafsir dari hadis ini akan kita lihat kemudian di slide berikutnya. Ini dari kitab Fathul Bari bin Bisharhi Sahih Al-Bukhari. Jadi intinya sebenarnya dari Sahih Al-Bukhari juga, hadis Al-Bukhari. Ini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Jadi ternyata Asqalani itu bahasa Arab itu ya. Dulu ada dirjen namanya Pak Asqalani itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam kitab Fathul Bari. Gitu. Jadi di lapangan rizki itu maksudnya apa? Jadi makna dilapangkan rizki itu, atau dibentangkan rizki, atau diluaskan rizki itu adalah ditambahkan keberkahan. Jadi yang tadinya, punten mohon maaf misalnya rizki kita belum atau sudah berkah, tapi ditambahkan keberkahan, atau belum berkah menjadi berkah. Kan yang dicari rizki itu bukan banyaknya. Kalau banyaknya sih nggak selesai-selesai. Pengen dari 1, pengen 2, pengen 3, pengen 4, pengen 5, dan seterusnya. Nah, sebenarnya ditambahkan keberkahannya dari rezeki tersebut. Jadi bukan semata-mata ditambah saja sesungguhnya ya. Bagaimana itu berkah? Karena gampang, Bapak Ibu sekalian, rezeki itu berkah atau enggak. Biasanya kalau yang enggak berkah, tiba-tiba lengit aja, hilang aja, gitu kan? Nggak tahu kemana, gitu kan? Itu biasanya nggak berkah tuh. Tapi kalau berkah kita artinya bermanfaat buat orang lain, buat bangun masjid, buat fakir miskin, buat bantu yang kena korban COVID dan lain-lain. Apalagi kita lagi susah, bisa kemudian kita bersodakoh, berinfak. Nah itu ditambah berkah. Saya juga baru paham beberapa beberapa waktu terakhir ini ya, ketika saya baca-baca, oh iya, ternyata silaturahim itu bersedekah. Nah, justru karena kita bersedekah itu bisa mengembangkan dan kemudian menambah keberkahan harta kita. Ternyata itu silaturahim itu termasuk bersedekah. Seperti itu. Karena kita dengan menyenangkan orang lain, memfasilitasi orang lain, ya, mempertemukan orang lain, orang akhirnya senang bertemu kita. Nah, itu kan bersedekah. Nah, itu kemudian melapangkan rizki, ya. Kemudian lanjut, dipanjangkan sisa umur tadi ya, dipanjangkan sisa umur. Nah, orang yang jadi apa kemudian tiba-tiba nambah umur kita gitu ya? Yang tadinya kita ditakdirkan di Lauhil Mahfuz itu tercatat kita usia kita misalnya saja ya 60 tahun. Nah, yang udah 60 tahun kan berarti 62 tahun katakanlah kalau Rasulullah. Berarti yang atau yang lebih gitu ya, udah ditentukan nih. Nah, ternyata kalau menurut Ibnu Battal dalam Syarh Sahih Al-Bukhari, saya Al-Bukhari juga ini, jadi orang yang bersilaturahim itu akan diingat kebaikannya. Ya, misalnya kita ingat saudara kita, teman kerja kita dulu dan lain-lain, itu akan diingat walaupun pada saat itu tidak sedang ketemu, atau bahkan kerabat sahabat kita itu kebaikannya kita ingat sepanjang masa gitu. Meskipun misalnya tadi ada dibilang ada teman-teman kita yang sudah wafat dan lain, tapi kita masih ingat kebaikannya gitu, walaupun dia sudah menutup usia itu udah wafat, seakan-akan dia belum wafat gitu. Ada di tengah-tengah kita. Makanya itu kalau dalam manajemen kan disebut legacy ya, atau warisan gitu ya, mewariskan sesuatu baik karya apa dan seterusnya. Misalnya teman-teman kita yang masih di BP Jam Sostek mengingat, oh ini
dulu Pak Carda, Pak Joko, Bu Hani gitu, kebijakan-kebijakannya dan lain itu akan diingat. Nah, itu yang disebut dipanjangkan sisa umur. Jadi walaupun sudah wafat masih diingat kebaikan-kebaikannya. Itu satu hal. Tetapi satu hal lagi menurut Ibnu Battal ini adalah bahwa ketika saat ditetapkan umur seseorang di dalam kandungan itu kan sudah ditentukan usianya sekian ya oleh Allah. Tetapi ketika Allah juga punya kuasa bahwa orang ini memang memelihara silaturahim, maka umurnya akan dipanjangkan. Itu seperti itu. Bukan kemudian mengubah takdir, tapi memang akhirnya ya mungkin kalau dalam bahasa sederhananya tadinya umurnya 50 tahun. Oh, tapi karena dia nih dalam hidupnya kemudian bersilaturahim, itu bisa dipanjangkan. Nah, itu tafsir dari hadis tadi ya. Nah, fadilah dipanjangkan sisa umur. Nah, itu saya dapat atau kita dapat dari kitab-kitab, dan tentu ini kita yakini bahwa yang penting sesungguhnya adalah apapun ya tafsirnya, dua-duanya ini baik ya, bagaimana diingat kebaikannya atau sungguh-sungguh dipanjangkan umurnya. Nah, ini nanti bisa dibaca di slide-slide berikutnya ya, bagaimana tentang usia ini. Nah, tadi saya bilang usia itu kan sebenarnya sudah ditentukan ya. Dalam Al-Qur'an Al-A'raf 34 itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal. Ajal itu artinya batas ya. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan percepatan sesaat pun. Memang dalam azabun nuzulnya itu ketika ada orang-orang zalim ya, kemudian dia melakukan perbuatan keji, kemudian kok ya umat Islam saat itu kok mereka masih berkuasa dan lain-lain. Nah, itu Allah yang menentukan ajalnya. Sudah ada. Jadi ketika kita ada seorang pemimpin yang zalim, melihat itu di sebuah komunitas, negara, dan lain-lain, kok kenapa Allah mendiamkan? Ya, itu tentu nanti ada waktunya. Kita lanjut ya, itu tentang usia. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa slide lagi yang terakhir. Tentang bagaimana konsekuensi memutus silaturahim. Dalam tadi yang dibacakan ya Ibu Noverlemi di surah Muhammad 2223 ya. Saya sebutkan artinya saja supaya menyingkat waktu. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Nah, itu Allah biasanya kan dalam surah-surah di Al-Qur'an itu Allah ada yang istilahnya mengandaikan atau mengkonfirmasi, mempertanyakan, selalu kata tanya. Kalau kamu lagi kuasa itu, kamu akan berbuat kerusakan atau memutuskan hubungan silaturahim nggak? Nah, itu Allah berfirman. Nah, orang yang berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan itu dilanjut ulaikal ladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa'ama absarahum. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah, la'anahumullah ya. Lalu dibuat tuli pendengarannya, fa'asammahum ya, dan dibutakan penglihatannya. Makanya kadang-kadang orang yang memutus silaturahmi kok nggak mau ngedengar kita, nggak mau juga memperhatikan kita misalnya. Nah, itu udah ayat ini. Jadi fa'asammahum wa'ama absarahum, dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Jadi buat saya pribadi dan kita semua hati-hati ketika kita memutus silaturahim, ya ini konsekuensinya, dibuat tuli pendengaran dan dibutakan, apalagi sebelumnya ya dikutuk oleh Allah. Nah, itu kan ini sekali ya, konsekuensi berat sekali. Kemudian berikutnya, konsekuensi memutus silaturahim ini di hadis Bukhari Muslim, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Padahal kan kita ini cita-cita ya, visi kita adalah sebenarnya masuk surga sebenarnya kan. Apa yang kita lakukan di dunia ini, kita ingin masuk surga di akhirat, gitu kan. Nah, ini tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. La yadkhulul jannata qati'un ya.
Kemudian juga dalam satu hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad ya, nanti dibaca hadisnya, saya baca artinya aja. Jadi tidaklah seorang muslim ketika membacakan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa, selama kita tidak ada dosa ya, tidak mengandung dosa ya. Kalau dosa selalu ada, tapi tidak mengandung dosa yang banyak gitu ya. Dan memutuskan silaturahim, kalau kita tidak memutus silaturahim, Allah akan mengabulkan doa kita ya. Atau kemudian doa itu ada yang dikabulkan langsung, ada yang disimpan di akhirat, ada yang kemudian kita dihindari dari musibah. Itu sebenarnya ini doa ya, apa namanya, pengabulan doa. Jadi kalau selama kita nggak memutus silaturahim, Allah akan mengabulkan doa kita. Tetapi artinya dibalik gitu kan, kalau kita logikanya, kalau kita memutus silaturahim, Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Jadi bayangkan kita berdoa berhari-hari, berjam-jam, tetapi karena kita memutus silaturahim, akhirnya kita tidak dikabulkan. Kadang-kadang, kenapa ya doa saya tidak terkabul? Kenapa doa saya itu nggak ijabah? Itu salah satunya ketika kita memutus silaturahim. Jadi betapa luar biasanya pentingnya silaturahim. Nah ini terakhir sekali, Bapak Ibu sekalian, rahimahullah, konsekuensi memutus silaturahim. Ini dari hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Abu Dawud ya. Ma min dzambi ajdaru ayyu'ajjilallahu li sahibihil uqubata fid dunya ma'a yaddakhiru lahu fil akhirati minal baghi wa qati'atar rahim. Sekali lagi terakhir itu wa qati'atar rahim ya. Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia. Nauzubillah. Jadi nggak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya. Jadi kontan ya, tunai diberikan hukuman oleh Allah di dunia bahkan bersamaan dengan hukuman yang Allah. Dan ada lagi hukuman lagi di akhirat. Apa itu? Pertama kezaliman, ya, al-baghi, ya, kezaliman dan berbuat buruk kepada orang lain, ya, jahat kepada orang lain itu bisa disegerakan hukumannya baik di dunia maupun di akhirat, ya, dua-duanya. Dan yang itu waqati'atir rahim, dan memutuskan silaturahim. Jadi konsekuensinya berat sekali, walaupun tadi fadilahnya luar biasa, dilambangkan rizki, dipanjangkan usia, dan seterusnya, ya. Ya, tapi intinya itu ya, dari tujuannya bahwa silaturahmi ini untuk ukhuwah Islamiyah, kemudian fadilahnya tadi dilapangkan rizki dan di apa namanya, dipanjangkan usia. Nah, namun ada konsekuensinya, ya, tidak masuk surga, kemudian dikutuk, apa namanya, tutup telinganya, matanya, dan seterusnya, serta tadi segera diberi apa namanya, hukuman ya, di dunia maupun di akhirat ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Noval, Pak Dr. Insinyur Noval Mahfuz, terima kasih banyak atas pencerahannya. Semoga tema tadi apa, power of silaturahim, menjadi pengetahuan atau ilmu yang kita dapatkan, meskipun mungkin kita sudah sering mendapatkannya, tapi dengan diulang-ulang kita bisa lebih baik lagi untuk menjaga hubungan silaturahmi, karena menjaga itu lebih sulit ketimbang memulai, Pak. Mungkin jadi ya seperti memelihara, mungkin Pak Noval membangun gedung di kantor-kantor daerah, tapi pemeliharaannya ini. Jadi kita harus memelihara silaturahmi ini insya Allah sampai akhir hayat kita.